sebelum belajar. Untuk itu ketua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengaksanakan kalian terlebih dahulu ya, dengarkan namanya baik-baik. Citra Yudita, Siti Hadijah, Sylvia, baik. Siapa yang tidak hadir? Ibu. Oke. Baik. Nah, jadi anak-anak, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering berjumpa dengan peristiwa yang berhubungan dengan larutan. Nah, tetapi mungkin kita belum menyadari peristiwa tersebut berhubungan dengan konsep kimia. Nah, contohnya ada terdapat pada gambar di poin tersebut. Apakah kalian pernah melihat orang yang terapung di laut seperti tersebut? Nah, menurut kalian apa yang menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Apa ada yang tahu? Nah, kemudian ada gambar kedua, di mana pada gambar kedua itu merupakan gambar es goyang. Apa kalian pernah melihat kalian pernah melihat orang yang menjual es goyang? Nah, jadi ternyata dalam ketika seorang pedagang itu menjual es goyang, mereka itu menambahkan garam pada es batunya. Menurut kalian apa fungsi dari garam tersebut? Apa ada yang tahu? Jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana tujuan kognitifnya yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep sifat koligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, serta tekanan osmotik dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD. Nah, adapun tujuan afektifnya itu di mana peserta didik mampu menunjukkan sikap benar kritis, kerjasama, dan kreatif dalam menjelaskan konsep sifat koligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, serta tekanan osmotik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi kelompok pengerjaan LKPD dengan baik. Dan untuk tujuan psikomotoriknya di mana peserta didik itu mampu melakukan pengamatan dan menyajikan hasil diskusi atau pengerjaan LKPD terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik secara sistematis dan tepat. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu sifat koligatif larutan. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar tersebut di mana ada seorang ibu yang sedang memasak mie, di mana dia pada saat memasak mie itu dia menambahkan garam pada rebusan air mie tersebut. Nah, ada yang tahu apa yang terjadi jika garam tersebut ditambahkan dalam air rebusan mie? Ada yang tahu? Apa ada yang tahu? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Ibu berikan tadi, kita akan mempelajari sifat koligatif larutan lebih lanjut melalui bahan ajar dan pengerjaan LKPD yang akan Ibu bagikan sebentar. Nah, sebelum lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait apa sih itu sifat koligatif larutan. Nah, ternyata anak-anak, sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan dia yang bergantung pada jumlah partikel zat larutnya, bukan
jenis zatnya. Artinya di sini yang paling penting itu jumlah partikel yang dicampurkan dalam larutan tersebut. Nah, jadi ketika banyaknya jumlah partikel yang kita masukkan ke dalam larutan, itu akan menyebabkan sifat larutannya itu akan ada yang berubah. Contohnya itu yang akan berubah itu biasa airnya itu dia lebih sulit menguap, titik didihnya itu naik dan titik bukunya itu turun, dan juga akan muncul tekanan osmotik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan satu-satu apa sih itu tekanan uap, apa itu penurunan titik beku, dan apa itu penaikan titik didih, dan juga munculnya tekanan osmotik. Nah, di sini yang pertama ada penurunan tekanan uap. Nah, jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwa tekanan uap itu ternyata tekanan yang dihasilkan oleh suatu uap cairan, di mana dia saat berada dalam keadaan setimbang dengan cairannya. Nah, jika zat pelarutnya itu ditambahkan ke dalam pelarut, maka jumlah molekul pelarutnya itu dia akan berkurang, sehingga dia akan menjadi lebih sulit untuk menguap. Nah, akibatnya tekanan uap dalam larutan itu dia menjadi lebih rendah dibanding dengan pelarut murninya. Nah, jadi maksudnya itu kalau ada zat pelarut yang ada di dalam air, maka airnya itu dia akan lebih sulit keluar ke udara. Nah, akibatnya itu dia penguapannya itu berkurang dan tekanan uapnya itu dia akan menurun. Contohnya itu ketika kalian coba tes di rumah, ketika kalian lihat air garam itu dia akan lebih sulit menguap dari air biasa. Nah, jadi pada penurunan tekanan uap itu yang perlu kita garis bawahi itu bahwa partikel zatnya itu dia menghalangi molekul airnya itu untuk menguap. Nah, adapun
merupakan tekanan buat jenuh dari pelaku dia satuannya sama dengan database tadi. Dan untuk eksteri itu dia fraksi mol zat yang terlarut. Nah, jadi seperti ibu bilang tadi, dia penurunan tekanan uap itu dia perlu kita garis bawahi bahwa partikel zat yang terlarut itu dia dapat menghalangi molekul air untuk menguap. Nah, kemudian sifat yang kedua itu ada kenaikan titik didih. Nah, jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwa kenaikan titik didih itu merupakan peristiwa di mana ketika uap zat cair itu sama dengan tekanan udara luar. Nah, karena larutan itu memiliki tekanan uap yang lebih rendah, maka kita memerlukan suhu yang lebih tinggi agar larutannya itu dapat mendidih. Nah, jadi maksudnya itu karena molekul air itu lebih sulit menguap, maka air itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih. Nah, contohnya itu seperti gambar yang diperlihatkan tadi, di mana ketika saat seorang ibu tadi memasak mie dan dia menambahkan garam pada rebusan air minyak, maka titik didih dari rebusan air minyak tersebut dia akan naik. Nah, berarti di sini yang perlu kita ketahui dari kenaikan titik didih itu dia berarti kalau larutannya itu perlu lebih jadi dari kenaikan titik didih ini yang perlu kita ketahui bahwa larutan itu dia perlu panas yang lebih tinggi untuk dia bisa mendidih. Nah, jadi untuk kenaikan titik didih ini ada pun juga rumus yang kita gunakan untuk menghitung kenaikan titik didih larutan. Nah, rumusnya itu
merupakan kenaikan titik didih di mana satuannya derajat Celcius, dan untuk F-nya itu dia modalitas larutan, dan untuk KB-nya ini dia konstanta kenaikan titik didih. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa titik beku itu merupakan suatu suhu saat cairan dia berubah menjadi padat, dikarenakan dia adanya zat yang terlarut yang menghalangi pembentukan kristal, sehingga dia itu larutan menjadi lebih sulit untuk membeku. Nah, jadi maksudnya itu di sini ketika zat larutnya itu dia mengganggu proses pembentukan kristal, maka proses pembentukan kristal itu, kristal es itu dia menjadi lebih sulit untuk membeku. Contohnya itu ketika garam dicampur ke dalam es agar es krimnya itu dia cepat dingin dan membeku. Nah, berarti dari penurunan titik beku ini dia itu larutannya itu bisa membeku pada saat suhunya itu rendah. Nah, jadi ada pun juga rumus untuk menghitung penurunan titik bekunya itu, di mana rumusnya itu
Jadi berikut ini rumus dari mencari penurunan titik beku. Dimana rumusnya itu delta TF sama dengan M dikali KF. Dimana delta TF-nya ini merupakan penurunan titik beku, dimana satunya itu derajat Celcius. Dan untuk M-nya itu molaritas dan KF itu merupakan konstanta penurunan titik beku. Nah, yang terakhir, sifat yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, jadi tekanan osmotik ini merupakan tekanan yang diperlukan untuk menghentikan perpindahan pelarut melalui perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan pekat. Nah, jadi dia maksudnya itu di sini air itu dia bisa berpindah dari larutan encer ke larutan pekat melalui membran semi permeabel. Nah, jadi contohnya itu cairan infus yang dia harus sesuai dengan cairan tubuh supaya darahnya itu tidak rusak. Nah, adapun juga rumus dari tekanan osmotik ini yaitu rumusnya berikut ini rumus dari tekanan osmotik, di mana delta P ini dia merupakan tekanan osmotik, M ini dia merupakan molaritas larutan, R ini dia merupakan konstanta gasnya, dan T ini dia merupakan suhu. Nah, jadi itu sedikit penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD. Jadi untuk mempermudah kalian untuk mengerjakan LKPD ini, nanti kalian silakan scan bahan ajar yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian bagi menjadi dua kelompok saja. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang Ibu telah bagikan di grup. Jadi kalian perhatikan petunjuk untuk mengerjakan LKPD tersebut ya, dan jika ada yang tidak dipahami nanti tanyakan pada Ibu. Waktu pengerjaan LKPD-nya Ibu berikan 15 menit ya.
Jadi sekarang waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Nah, Ibu minta untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil yang telah kami peroleh. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kami jawab itu terkait fenomena sifat koligatif larutan apa yang terdapat dalam fenomena laut mati atau laut asin. Nah, jadi untuk sifat koligatif larutan yang terdapat dalam fenomena laut mati ini yang sudah kami diskusikan itu ada beberapa, antara lain kenaikan massa jenis akibat konsentrasi zat terlarut yang sangat tinggi, yang dimana berkaitan dengan sifat koligatif larutan seperti penurunan tekanan buang dan peningkatan konsentrasi larutan. Nah, jadi dari fenomena pada laut mati ini kan kadar garamnya sangat tinggi sehingga jumlah partikel zat terlarut di dalam airnya itu juga sangat banyak. Nah, jadi akibatnya massa jenis dalam air itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan air biasa. Karena massa jenis airnya ini lebih besar daripada massa jenis tubuh manusia, jadi itu mengakibatkan tubuh menjadi lebih mudah terapung dan tidak tenggelam. Jadi fenomena pada uraian laut mati ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan garam, semakin besar massa jenis larutan, mengakibatkan benda atau tubuh lebih mudah mengapung. Itu saja dari kelompok kami. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Sekarang kita berikan aplaus untuk jawaban dari kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih, saya dari kelompok 2, di mana setelah kami baca dari wacana tersebut, di mana soalnya apa fungsi garam pada proses membuat es. Jadi fungsi utama garam dalam proses membuat es goyang itu adalah sebagai zat terlarut yang menurunkan titik beku air atau es sekaligus juga jadi cairan berdingin. Jadi dengan suhu jauh di bawah 0 derajat Celcius. Jadi misalnya jika kotak pendingin hanya berisi es batu biasa, suhunya itu maksimalnya hanya akan bertahan di 0 derajat Celcius. Terus suhu 0 derajat Celcius itu tidak cukup dinginnya untuk membukukan adonan es goyang, yang dimana kita tahu es goyang itu campuran itu ada kasar, susu, dan rasa lainnya. Nah, karena adonan tersebut belum memiliki titik beku di bawah 0 derajat Celcius, dengan menambahkan garam tersebut itu dapat menurunkan titik lebur es, di mana es batu bisa mencair pada suhu yang lebih rendah. Yang kedua, menyerap kalor. Nah, proses pencairan es itu membutuhkan energi kalor. Jadi kalor ini diserap secara besar-besaran dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari cetakan adonan es goyang yang menentunya, serta pembekuannya itu cepat karena panas dari adonan es itu kan diserap dengan cepat oleh campuran es garam yang bersuhu minus tersebut. Jadi adonan es goyang itu bisa membeku dalam waktu singkat, kurang kali 5 menit, hanya dengan goyang-goyang saja agar penyebaran suhunya itu merata. Baik, itu saja jawaban dari kelompok 2 sekarang. Nah, itulah jawaban dari kelompok 2. Sekarang kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi dari pengerjaan LKPD tadi, Ibu harap kalian bisa dari jawaban kalian semua tadi, jawabannya sudah benar, dan
nanti Ibu harap kalian mengulang kembali soal-soal dan pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut agar kalian lebih memahami apa itu sifat koligatif larutan, di mana dia itu sifat koligatif larutan itu dia tadi meliputi ada 4. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita telah mengetahui bahwa sifat koligatif larutan itu dia bergantung pada banyaknya partikel yang ada dalam zat terlarutnya, bukan tergantung pada jenis zatnya. Nah, dan kita juga tadi sudah mempelajari sifat-sifat koligatif larutan, di mana sifatnya itu ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Ibu harap dari pembelajaran kita pada hari ini kalian telah bisa memahami apa itu sifat koligatif larutan dan bagaimana sifat-sifatnya. Dan untuk itu Ibu mohon maaf bila ada yang masih kurang, dan Ibu juga mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, komentar dulu. Apa yang ada yang aneh dan hari ini? Ibu guru terlalu polos. Mengalir apa adanya. Dia bicara biasa saja. Teman-teman ada yang mau komentari? Ayo. Nabila dulu. Kenapa kok Nabila? Hah? Kenapa kok? Apa yang harus diperbaiki dari teman-teman, adakah? Hah? Bagaimana? Ayo, terbuka, ayo. Aulia? Dari kemampuan membuka? Sudah bisa? Oke. Kemampuan menjelaskan? Bagaimana? Sebenarnya dia sudah bagus, dia menjelaskan dia sudah jelaskan dia cerita solusinya. Tapi kayak kita kurang menarik perhatian kita untuk Oke. Kalau penguatannya? Kemampuan bertanya? Belum? Kenapa? Maksudnya ada apa? Belum apa? Ya, terus? Oh, literasinya kurang. Oke. Membimbing kelompok? Ada. Oke, bagus. Ya, Ibu guru apa ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya lumayan lah ya, lumayan. Tapi Ibu guru masih bicaranya kayak bicara sama gue gitu ya. Tidak kan itu selalu sampaikan sama kalian ketika mengajar, usahakan itu kamu tidak sekedar mengajar kayak tadi ya. Kayak tadi di awal itu ada yang memasak air dengan memasak mie, terus ada yang pakai garam. Nah, itu kan kamu boleh bereksplorasi di situ. Kamu bilang gambar apa ini? Nah, jadi kamu tidak terkesan, mungkin kamu pikirnya kenapa sih siswa saya begitu diam. Nah, sebenarnya kan siswa itu kapan dia bisa mau bicara, kapan dia mau berinteraksi, itu kan tergantung dari gurunya. Kalau gurunya bilang kenapa bisa begitu,
Oh iya ya, oh iya. Jadi semakin kita sering bertanya, kan pernah nggak lihat sama anak kecil usia 2 tahun kayak Yuna lah, selalu bertanya, apa tuh, apa tuh, apa tuh. Nah, kita kan pasti jawab gitu ya. Nah sama dengan ketika kita menjadi guru, kalau kita melihat sisanya kita apa ya, tenang-tenang, diam-diam, pasif gitu, nah tanyalah, kenapa masa kecil pernah pada saat di situ di belakang dimasukkan bukunya itu punya ada garam ya? Iya pernah masak sayur? Pernah. Pada saat masak sayur garamnya di belakang itu berarti tidak mendidih. Oh iya bu, berarti mendidih. Nah kira-kira kenapa begitu? Oh iya, nah ini kita mau belajar kenapa dia bisa begitu gitu. Nah tapi tadi sudah bagus itu penekanannya bahwa di sifat koligatif larutan itu bukan larutan yang dilihat, tapi partikel yang ada dalam larutan itu. Ini berkaitan dengan partikel yang ada, makanya ada tadi penurunan tekanan uap, kenaikan suhu didih, kemudian titik beku dan sebagainya. Itu sudah bagus konsepnya. Hanya penekanan sarannya ibu guru yang datar. Jadi sisanya juga datar. Menurut siswa, oh iya. Mungkin ada yang sampai sama sisanya, tapi karena bawaannya datar, jadi sisanya melongo gitu. Oke. Sudah juga dituliskan di sini, tapi tidak terlalu dijelaskan. Ya, tidak terlalu dijelaskan di sini. Terus sisanya tadi di bawah tidak fokus umpan baliknya. Oh iya sudah benar. Harusnya ketika sudah benar itu dijelaskan kembali. Kenapa kamu bilang benar? Dari mana kamu dapat itu? Itu aku dapat. Jadi itu namanya pertanyaan yang mempertegas. Apakah siswa itu paham atau tidak? Bisa jadi dia cuma lihat di buku dan sebagainya. Oke, kok kemudian kamu tidak kasih games? Apa teman-teman yang lain di ujian itu kasih games? Variasi mengajarnya juga guru masih sedikit. Ya, kasih hilang rasa malu-malu. Bagaimana nanti kalau sama siswa orang yang baru dihadapi? Oke, tapi cukuplah lumayan dibandingkan yang